Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CDP Angkatan 11 Kabupaten Cirebon. Perkenalkan, saya Mulyadi dari SMP Negeri 1 Beber. Saya Sanjani Rahimakumullah dari SMA Negeri 1 Beber. Saya Rustini dari SMP PGRI Gregen. Kami akan menampilkan praktek coaching dan supervisi akademik pada modul 2.3 supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Ibu Rus, bagaimana nih kabarnya? Selamat pagi Pak Mun. Alhamdulillah kabar saya baik Pak. Gimana kabar Bapak? Alhamdulillah baik juga Bu. Oh iya Bu nih, saya senang sekali bisa bertemu sama Ibu nih untuk membicarakan tentang peningkatan keterampilan Ibu tentang coaching. Kemudian juga di sini saya ingin memberikan dukungan nih. Apa nih kira-kira yang ingin Ibu Rus bisa minta bantuan dari saya? Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya Pak ya, Bapak sudah bersedia membimbing saya. Ya, saya itu ingin Bapak membimbing saya dalam hal satu, meningkatkan kemampuan saya untuk presensinya. Kemudian yang kedua, dalam mendengarkan aktif. Kemudian yang ketiga, dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Bu. Kemudian saya juga dalam hal ini saya pasti akan mendukung Ibu nih. Kemudian bagaimana yang ingin atau bagian mana yang ingin Ibu fokuskan pada saat observasi nanti? Baik, saya itu berharap Bapak itu dapat memperhatikan saya, bagaimana cara saya itu mendengarkan aktif dan bagaimana cara saya itu mengajukan pertanyaan seperti itu Pak, pertanyaan-pertanyaan yang bermakna atau yang berbobot. Oke, oh ya Bu, ini sudah semuanya sudah saya catat. Tinggal sekarang bagaimana menurut Ibu, sejauh mana lah tingkat kemampuan Ibu dalam hal ini? Saya percaya ya Pak ya, peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang efektif itu akan sangat berguna bagi saya atau bagi dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya itu yakin dan bisa lebih baik lagi dalam membimbing murid saya dalam pembelajaran. Oke, saya paham. Kemudian apa nih harapan Ibu Rus dari kegiatan observasi kita ini nanti? Saya itu berharap observasi ini tuh Pak dapat memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya. Kemudian khususnya itu dalam mendengarkan aktif, kemudian dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna atau berbobot. Oke, terima kasih nih Bu Rus sudah meluangkan waktu untuk siang hari ini. Semoga apa yang diharapkan oleh Ibu Rus untuk hasil berdiskusi kita hari ini tuh bisa bermanfaat ya Bu Rus ya. Amin ya Bu Rus. Amin, amin Pak. Saya juga di sini mengucapkan banyak terima kasih Bapak sudah mau berdiskusi dengan saya. Semoga apa yang diharapkan ke depannya dapat berjalan dengan baik ya Pak ya. Terima kasih ya Bu Rus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Sanjani. Apa kabar? Selamat pagi juga Ibu Rus. Kabar baik, alhamdulillah. Kalau Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik Pak. Oh iya, Pak Sanjani, hari ini kita akan melakukan sesi coaching ya, dengan menggunakan model Tirta. Pertama-tama
Mari kita mulai dengan menetapkan tujuan dari sesi coaching hari ini. Kira-kira hari ini apa yang ingin Bapak capai dari sesi coaching? Saya ingin Bu meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola waktu agar lebih efektif. Baik, tujuannya yang jelas ya Pak ya. Tujuannya sudah jelas. Sekarang mari kita sama-sama mengidentifikasi hal-hal nyata yang terkait dengan pengelolaan waktu itu Pak Sanjani. Apa saja hambatan-hambatan atau kendala-kendala Pak Sanjani dalam menghadapi pengelolaan waktu itu? Saya sering merasa merasa kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang ada dalam waktu yang telah ditentukan. Kemudian setelah mengidentifikasi hambatan-hambatan ya Pak ya, mari kita lanjutkan dengan merencanakan aksi nyata yang dapat Bapak lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Kira-kira rencana Bapak yang konkret itu yang dapat Bapak lakukan itu untuk meningkatkan pengelolaan waktu itu seperti apa? Oke. Bu, saya insya Allah Bu ya, saya akan merencanakan membuat jadwal yang lebih terstruktur, lalu memprioritaskan tugas-tugas mana berdasarkan skala paling urgent yang mana, yang bisa di bawah dulu yang mana yang harus dikerjakan dulu yang mana, seperti itu Bu kira-kira. Bagus ya Pak, rencana aksi nyatanya sangat jelas. Nah sekarang bagaimana Bapak akan menjaga komitmen tersebut agar tetap rencana yang di awal Bapak akan lakukan itu tetap konsisten gitu Pak. Kemudian apa aja yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen itu? Oke, rencana aksi Bu ya. Mudah-mudahan saya bisa konsisten Bu ya untuk rencana aksi yang saya lakukan. Saya sudah memikirkan sebuah rencana. Saya akan mencoba untuk membuat reminder dan mengajak rekan kerja saya untuk mendukung rencana saya agar ketika saya mungkin sudah agak lupa, teman-teman saya bisa mengingatkan dan mendukung lagi gitu. Baik, terakhir ya Pak ya. Kemudian bagaimana Bapak akan bertanggung jawab terhadap rencana aksi yang sudah Bapak buat? Kemudian siapa yang dapat membantu Bapak dalam menindaklanjuti rencana tersebut? Saya akan memantau perkembangan saya secara berkala Bu ya, karena tadi sudah dijadwalkan. Lalu meminta umpan balik dari rekan kerja. Saya juga akan mencari sumber daya tambahan jika memungkinkan dan jika diperlukan. Baik, terima kasih Pak Sanjani sudah meluangkan waktunya di siang hari ini. Semoga apa yang Bapak harapkan dapat berjalan dengan baik dan kita dapat memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya ya Pak. Amin. Amin Ibu, sama-sama Ibu ya. Terima kasih sudah mau meluangkan diskusi dengan saya karena ini berguna sekali untuk saya. Semoga yang kita harapkan juga bisa terlaksana. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Waalaikumsalam Sanjani. Ibu. Assalamualaikum Bu Rus. Terima kasih nih telah menyediakan waktu kembali dengan saya untuk berbicara dengan saya. Saya ingin nih pada kesempatan hari ini membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada saat sesi coaching yang kemarin. Bagaimana nih Bu Rus menilai performa dalam kompetensi tersebut? Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Mun. Saya merasa bahwa saya itu lebih baik Pak dalam melakukan kompetensi itu sebagai coaching. Apa yang membuat Ibu itu sudah merasa baik itu? Saya itu merasa telah mampu ya Pak ya, telah mampu mendengarkan dengan baik, dengan aktif, kemudian dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot
itu saya sudah merasa mampu gitu, telah mampu gitu Pak. Oke, terima kasih Bu Rus. Begini Bu Rus, boleh ya saya berbagi hasil nih pengamatan saya yang sudah Ibu laksanakan kemarin ya. Jadi begini Bu Rus, saya melihat bahwa Ibu Rus itu telah melakukan mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik, sesuai dengan ya standar lah ya yang dirujuk gitu ya Bu ya. Kemudian kira-kira bagaimana nih pendapat Bu Rus itu tentang ini? Kalau saya merasa sangat senang sekali mendengarnya ya Pak ya, karena Bapak itu sudah memberikan umpan baliknya untuk saya, kemudian saya ucapkan terima kasih juga atas umpan baliknya Pak. Oke. Tapi begini Bu Rus, saya juga melihat nih ada beberapa aspek yang masih harus ditingkatkan ya Bu Rus ya. Maaf nih Ma ya. Misalnya begini Bu Rus, pada saat observasi itu saya memperhatikan saat Ibu Rus memberikan pertanyaan, kemudian itu Ibu melakukan seolah-olah ingin memberikan solusi. Ya, ingin memberikan solusi yang sebetulnya itu kan seharusnya itu kan tidak sesuai, karena tidak sesuai dengan standar alur tirta. Nah, ini menurut Bu Rus ini bagaimana nih pandangan ini? Kalau misalkan saya mengerti sih Pak ya, saya akan berusaha lebih baik lagi untuk meningkatkannya lagi sih Pak. Oke, saya sih berharap Bu Rus ya dari diskusi kita ini ada langkah konkret yang akan Ibu Rus ambil untuk meningkatkan performa, terutama di tempat Ibu Rus mengajar. Kira-kira apa nih Bu Rus? Saya itu berencana untuk meningkatkan lagi dengan cara latihan-latihan lebih intensif, kemudian dalam mendengarkan secara aktif atau merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif dan berbobot sih Pak. Oke. Rencana saya. Itu adalah langkah yang baik ya Bu Rus ya, sangat baik itu. Saya akan mencatat nih hasil observasi ini ke dalam POM Supervisi Akademi. Ini terakhir ya Gus ya, terakhir nih. Apa yang Ibu Rus peroleh dari proses sekarang ini? Saya merasa lebih baik sih Pak untuk memahami di mana saya perlu berkembang dan di mana saya itu berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang diberikan oleh Bapak. Oke, terima kasih nih Bu Rus sudah meluangkan waktunya yang sangat berguna nih bagi kita ya pada siang hari ini. Semoga apa yang diharapkan oleh kita semua ini untuk hasil dari diskusi ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya Bu Rus ya. Amin. Lagi saya ucapkan terima kasih ya Bu Rus ya. Iya Pak, sama-sama ya Pak. Saya juga mengucapkan terima kasih karena Bapak mau berdiskusi dengan saya. Semoga apa yang kita harapkan itu di dalam diskusi ini dapat berjalan dengan baik ya Pak ya. Oke, terima kasih Bu Terima kasih ya, Rus. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Mul. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Mul, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Pak Sanjani, alhamdulillah kabarnya baik. Bagaimana Pak Sanjani juga kabarnya nih? Alhamdulillah Pak Mul, saya juga sehat. Saya senang sekali dapat bertemu dengan Pak Mul. Sesuai agenda ya Pak Mul, Iya. kita akan membicarakan peningkatan keterampilan coaching Pak Mulyadi. Apa yang bisa saya bantu Pak? Iya Pak, terima kasih nih atas waktunya. Ini tuh saya perlu bimbingan nih dari Pak Sanjani dalam meningkatkan kemampuan presensi, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang bermakna. Baik Pak, sebisa saya akan mendukung Pak ya dalam hal itu. Kira-kira Pak bagian mana yang ingin Bapak fokuskan pada observasi itu? Iya Pak, saya berharap itu Bapak dapat memperhatikan cara saya mendengarkan aktif Pak, dan juga cara saya
dalam mengajukan pertanyaan yang bermakna Pak. Oke, baik kamu, saya catat ya. Ya Pak. Bagaimana menurut Bapak sejauh ini tingkat kemampuan Bapak tuh dalam hal ini tuh sejauh mana gitu? Oke Pak, sebenarnya saya percaya Pak, peningkatan dalam mendengarkan aktif dan juga merumuskan pertanyaan yang efektif itu akan sangat berguna dalam proses coaching Pak. Dengan meningkatkan keterampilan ini, itu saya yakin Pak bisa lebih baik dalam membimbing murid dalam pembelajaran Pak. Oke Pak, saya paham Pak ya sampai sini. Apa Pak harapan Pak Mul dari observasi kita nanti? Oke Pak. Di sini saya berharap observasi ini tuh memberikan umpan balik Pak yang membangun untuk membantu perkembangan saya Pak. Khususnya nih Pak dalam mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Oke, bagus Pak Mul. Ya mungkin segitu saja Pak Mul. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Semoga apa yang diharapkan untuk hasil diskusi kita dapat bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama Pak. Terima kasih juga nih ya sudah mau berdiskusi dengan saya. Semoga apa yang kita harapkan terhadap pembahasan diskusi kita ini dapat berjalan dengan baik Pak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terus Pak Mul. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Bu Rus, gimana kabarnya nih? Waalaikumsalam Pak Mul. Alhamdulillah baik Pak. Bagaimana dengan kabar Bapak? Alhamdulillah baik juga nih Bu Rus. Oh iya Bu Rus, hari ini kita itu akan melakukan sesi coaching Ibu menggunakan model Tirta. Pertama-tama, mari kita mulai dengan menetapkan tujuan ya Bu ya dari sesi coaching kita hari ini. Kira-kira apa yang ingin Ibu Rustini capai dalam sesi coaching pagi ini? Kalau saya ya Pak ya, saya ingin meningkatkan semangat dan motivasi saya dalam mengajar Pak. Oh begitu ya Bu ya. Baik itu Bu, tujuannya sudah jelas. Sekarang mari kita identifikasi hal-hal yang nyata terkait dengan peningkatan motivasi mengajar Ibu Rusni. Kira-kira menurut Ibu apa saja hambatan atau kendala yang Ibu Rus hadapi terkait motivasi dalam mengajar? Kalau saya akhir-akhir ini tuh Pak merasa kurang semangat ya, karena sedikit capek mungkin ya, karena ditambah lagi banyak tugas tambahan-tambahan lain yang saya ampu Pak. Oke. Ya, Bu Rus, setelah kita mengidentifikasi hambatan tersebut nih, kita mari ya Bu ya, kita lanjutkan dengan merencanakan aksi nih. Rencana aksi yang dapat Ibu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Kemudian kira-kira apa rencana aksi konkret nih Bu yang dapat Ibu lakukan dalam meningkatkan semangat Ibu nih? Kira-kira apa? Rencana aksinya ya Pak ya? Iya. Kalau saya sih Pak berencana untuk membuat tabel skala prioritas. Kenapa saya membuat tabel skala prioritas? Karena untuk tugas tambahan saya, kemudian juga agar saya tidak menunda, dan saya akan meminta bantuan rekan saya jika diperlukan. Kemudian saya akan mengerjakan tugas tambahannya pada saat tidak ada jam mengajar. Kemudian saya itu akan merefleksi diri saya tentang motivasi saya itu sebagai guru seperti apa gitu. Wah, itu sangat bagus sekali Bu, rencana aksinya sudah sangat jelas ya Bu ya. Sekarang bagaimana Ibu akan menjaga nih komitmen terhadap rencana aksi ini? Kira-kira apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen tersebut? Saya akan mencoba untuk membuat reminder ya Pak ya, dan mengajak rekan kerja saya untuk mendukung rencana yang saya akan
Oke, terakhir nih Bu Rus, bagaimana Ibu akan bertanggung jawab terhadap reaksi aksi ini? Siapa yang dapat membantu Ibu dalam menindaklanjut rencana ini? Saya akan memantau bagaimana perkembangan saya secara berkala dan meminta umpan balik dari rekan sejawat, Pak. Saya juga akan mencari sumber tambahan-tambahan jika diperlukan. Oke, terima kasih nih Bu Rus sudah meluangkan waktu pada kesempatan hari ini. Semoga apa yang diharapkan oleh Ibu Rus untuk merubah perilaku dalam memanfaatkan waktu yang kurang ya, sehingga bisa diperbaiki. Amin ya Bu Rus ya. Semoga apa yang diharapkan oleh Bu Rus bisa terlaksana. Amin. Saya juga ucapkan terima kasih ya Pak ya. Saya ucapkan banyak terima kasih buat Pak Mul karena sudah mau berdiskusi dengan saya. Kemudian semoga apa yang diharapkan nanti ke depannya bisa terlaksana dengan baik dan berjalan dengan lancar. Amin ya Pak ya. Amin. Terima kasih Pak Mul. Iya, terima kasih atas waktunya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Mul. Terima kasih Pak Mul sudah menyediakan waktu kembali untuk berdiskusi dengan saya. Saya ingin membahas hasil observasi Pak Mul yang telah dilakukan pada sesi coaching sebelumnya. Bagaimana Pak Mul menilai performa Pak Mul dalam kompetensi tersebut? Ya, waalaikumsalam Pak Sanjani. Saya merasa bahwa saya telah melakukan hal yang paling baik menurut saya dalam kompetensi ini. Oke. Apa yang membuat Pak Mul merasa demikian? Ya, saya merasa telah mampu Pak mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan bermakna dengan baik Pak. Barangkali Pak, boleh saya berbagi hasil pengamatan saya? Boleh Pak, boleh. Saya melihat bahwa Pak Mul telah melakukan kompetensi mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Pak Mul tentang ini? Iya Pak, sebenarnya menurut saya itu saya sangat senang Pak mendengarnya. Saya juga mengucapkan terima kasih atas umpan balik Pak Sanjani yang sudah membimbing saya, memberikan umpan balik yang baik bagi kemajuan saya Pak. Oke. Namun Pak Mul ya, ada sedikit saya melihat aspek-aspek yang perlu ditingkatkan. Misalnya saat observasi tadi saya perhatikan itu Pak Mul memberikan pertanyaan, Bapak melakukan seolah-olah memberikan sebuah solusi yang sebetulnya seharusnya sesuai dengan standar alur tirta. Bagaimana kira-kira pandangan Pak Mul? Oke Pak, mungkin saya juga paham dan mengerti Pak apa yang saya lakukan itu. Mungkin saya akan berusaha dengan sebaik mungkin untuk meningkatkan lagi cara saya dalam memberikan pertanyaan ataupun yang lainnya Pak. Oke. Dari diskusi kita Pak, apa langkah konkret yang akan diambil Pak Mul untuk meningkatkan performa di area ini? Oh iya Pak, mungkin saya akan berencana untuk melakukan latihan yang lebih intensif lagi Pak. Mungkin dalam hal mendengarkan aktif dan juga merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif lagi Pak. Bagus Pak Mul ya, itu adalah langkah yang baik. Saya akan mencatatnya hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik. Terakhir Pak ya, Iya Pak. apa yang Pak Mul peroleh dari proses ini? Oke Pak, begini ya Pak Sanjani ya. Di sini saya merasa lebih memahami nih Pak area di mana saya perlu berkembang. Dan juga saya sangat berterima kasih nih atas bimbingan Pak Sanjani dalam memberikan umpan balik yang diberikan kepada saya Pak. Ya Pak Mul, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya. Semoga apa yang diharapkan
untuk hasil diskusi ini dapat bermanfaat. Oke, sama-sama Pak. Saya juga mengucapkan terima kasih nih kepada Pak Sanjani yang sudah mau berdiskusi dengan saya, dan juga saya berharap semoga apa yang kita harapkan terhadap pembahasan diskusi kita hari ini tuh sangat bermanfaat dan juga bisa berjalan dengan lancar. Amin Pak. Terima kasih juga Pak ya. Bapak. Ya. Assalamualaikum Pak Sanjani, apa kabar? Waalaikumsalam Burus. Alhamdulillah kabar saya baik. Bagaimana kabar Burus? Alhamdulillah saya juga baik Pak. Saya senang sekali ya bisa bertemu dengan Pak Sanjani hari ini untuk berbicara mengenai peningkatan keterampilan coaching ya Pak. Saya ingin memberikan dukungan. Nah, kira-kira apa nih yang bisa saya bantu? Terima kasih Burus ya sebelumnya. Saya rasa saya ingin Ibu mencoba membantu membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan presensi, terus mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan bermakna Bu. Iya, sudah saya catat ya Pak ya. Bagaimana menurut Bapak sejauh mana tingkat kemampuan Bapak dalam hal ini? Saya percaya Ibu bahwa peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna bagi proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik dalam membimbing murid dalam pembelajaran. Oke. Saya paham ya Pak apa yang sudah Bapak paparkan ya. Kemudian apa harapan Bapak dari observasi kita hari ini? Harapan saya adalah dapat memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya secara pribadi, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Baik, terima kasih Pak Sanjani sudah meluangkan waktunya untuk diskusi dengan saya di hari ini. Semoga apa yang diharapkan untuk hasil diskusi hari ini dapat bermanfaat ya Pak ya. Amin. Amin Bu, sama-sama Bu ya. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih Ibu mau berdiskusi dengan saya. Semoga yang saya harapkan bisa terlaksana dan lancar. Amin. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Mul. Waalaikumsalam Pak Sanjani. Apa kabar Pak Mul? Alhamdulillah kabar baik Pak Sanjani. Pak Sanjani gimana kabarnya nih? Alhamdulillah Pak ya, saya juga baik. Hari ini saya akan sedikit membahas Pak ya. Iya Pak. Mengenai sesi coaching menggunakan model Tirta. Iya. Pertama-tama mari kita mulai dengan menetapkan tujuan dari sesi coaching kita hari ini. Apa yang ingin Pak mau capai dari sesi coaching ini? Oh iya Pak, dalam kegiatan coaching ini saya berharap saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam memotivasi siswa saya dalam mengikuti pembelajaran saya di kelas. Tujuannya jelas Pak ya. Ya Pak. Sekarang mari kita mengidentifikasi hal-hal nyata terkait dengan pembelajaran Pak Mul. Apa saja hambatan atau kendala yang Pak Mul hadapi dalam mengelola waktu? Iya Pak. Saya sering merasa kesulitan dalam menghadapi siswa yang memotivasi pembelajarannya itu kurang Pak. Oke. Kira-kira Pak setelah mengidentifikasi hambatan tersebut, mari kita lanjutkan dengan merencanakan aksi yang dapat Bapak lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Apa rencana aksi konkret yang dapat Bapak lakukan untuk meningkatkan motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran di kelas? Baik Pak, mungkin yang pertama yang saya akan lakukan adalah saya berencana untuk membuat jadwal yang lebih terstruktur Pak. Dan juga saya akan memprioritaskan memotivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran saya
di kelas Pak. Oke. Rencana aksi yang bagus, baik dan jelas. Dan sekarang bagaimana Bapak akan menjaga komitmen terhadap rencana aksi ini? Yang kedua, apa yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen tersebut? Mungkin yang saya akan lakukan adalah saya akan mencoba untuk membuat remember Pak, dan juga mengajak rekan kerja, teman sejawat untuk mendukung rencana saya ini Pak. Oke, baik. Nah, terakhir Pak, bagaimana Bapak akan bertanggung jawab terhadap rencana aksi ini dan siapa yang dapat membantu Bapak dalam menindaklanjuti rencana ini? Oh iya Pak, mungkin saya akan memantau perkembangan saya secara berkala Pak. Dan juga akan meminta umpan balik terutama dari rekan sejawat Pak. Saya juga akan mencari sumber-sumber yang penting dan juga sumber-sumber yang bermanfaat dan membuat sebuah tambahan jika itu diperlukan. Oke, Pak. Saya kira sudah jelas ya Pak Mul. Terima kasih Pak Mul sudah meluangkan waktunya. Semoga apa yang kita harapkan dapat berjalan dengan baik dan yang kurang-kurangnya bisa diperbaiki. Amin ya rabbal alamin. Iya Pak, sama-sama saya juga mengucapkan terima kasih Pak Sanjani mau berdiskusi dengan saya. Semoga apa yang kita harapkan terhadap peningkatan kinerja kita ini bisa terwujud. Terima kasih juga Pak. Assalamualaikum Pak Sanjani. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak telah menyediakan waktu kembali dengan saya untuk berbicara dengan saya ya. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya. Kira-kira bagaimana nih menurut Pak Sanjani menilai performa dalam kompetensi tersebut? Waalaikumsalam ya Bu Rus. Saya merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik apa yang menjadi tujuan kompetensi itu. Iya, kemudian apa yang membuat Bapak itu merasa demikian? Saya merasa telah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya Pak? Boleh Bu, mangga Bu. Saya melihat bahwa Pak Sanjani ini telah melakukan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan baik ya Pak, sesuai dengan standar yang kita rujuk. Nah, bagaimana pendapat Bapak tentang ini? Alhamdulillah ya Bu ya, saya senang dengarnya. Terima kasih Ibu Rus atas umpan baliknya. Namun demikian ada yang saya lihat ya, aspek-aspek yang masih perlu ditingkatkan ya Pak. Misalnya saat observasi tadi saya perhatikan saat Bapak memberikan pertanyaan, Bapak melakukan seolah-olah memberikan solusi yang sebetulnya itu seharusnya sesuai dengan standar alur tirta. Bagaimana pandangan Bapak? Oh gitu ya Bu ya. Ya saya mengerti Bu ya, saya menerima masukan dari Ibu dan kedepannya saya akan berusaha untuk meningkatkannya lagi. Dari hasil diskusi kita nih Pak, apa langkah-langkah konkret yang akan Bapak ambil untuk meningkatkan performa di area ini? Langkah konkretnya adalah saya berencana untuk melakukan latihan secara intensif dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif. Ya, itu adalah langkah yang sangat baik dan bagus ya Pak ya. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik. Terakhir ya Pak ya, apa yang Bapak peroleh dari proses ini? Saya lebih memahami area di mana saya perlu berkembang dan meningkatkan diri saya. Lalu Ibu, saya berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang diberikan oleh Ibu Rus. Baik Pak, terima kasih juga sudah meluangkan waktunya ya. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini dan yang kita harapkan untuk hasil diskusi hari ini dapat bermanfaat. Amin ya Pak ya. Amin Bu ya, sama-sama Bu. Terima kasih juga mau berdiskusi dengan saya. Semoga kedepannya lancar. Amin, terima kasih Pak Sanjani.